Guru jahat sedang membagikan nilai ujian. Kamu pantas mendapatkan nilai F yang besar dan jelek. Si kutu buku terlihat sangat gugup. Dan untuk kamu, iblis Jinu, ibu mau minum soda pop kamu dulu. Jangan, itu minumanku. Selamat datang di tim nilai F. Giliranku. Ini nilaimu, A+. Tunggu, serius? Aku dapat A+? Sebentar, sepertinya ada yang tidak beres. Guru jahat ada di lantai. Teman-teman, aku rasa guru jahat sudah mati. Siapa yang membunuh guru jahat? Semua orang bertengkar tentang siapa tersangkanya. Sementara itu, Wednesday merasakan sesuatu yang aneh. Aku dapat penglihatan. Aku melihat guru jahat dan si rusa. Dia menyerang guru jahat dari belakang. Teman-teman, si rusa pembunuhnya. Aku tak akan pernah menyakitinya. Tunggu, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku sebenarnya sedang mengikir kukuku di kelas. Sementara guru jahat menikmati semangkuk permen mata miliknya. Dia memakannya dengan sangat senang. Tapi tiba-tiba, dia mulai tersedak. Dia meminta bantuanku. Aku panik, tapi aku coba bantu mendorong permennya keluar. Dorong! Dorong! Terus dorong! Akhirnya, dia memuntahkan permen mata itu. Dia merasa lega, tapi kukuku terlalu panjang saat aku mencoba menolongnya sampai seragamnya rusak. Dia sangat marah karena itu, jadi dia mengeluarkan senjata. Dia mulai menggerinda kukuku. Itu sangat menyakitkan. Lihat, kukuku rusak karena dia menggerindanya. Benar, ini membuktikan si rusa berkata jujur. Ayo kita cari petunjuk lainnya. Kukuku. Mari kita balikkan badan guru jahat. Wah, apa itu? Coba aku lihat, kelihatannya seperti anak panah. Itu milikku. Aku mencarinya kemana-mana. Apa kalian semua pikir aku pembunuhnya? Kalau begitu, jelaskan. Baik, ini yang sebenarnya terjadi. Aku sedang latihan memanah, dan targetku adalah apel di atas kepala si kutu buku. Aku melepaskan anak panah ke arahnya. Dia sangat ketakutan, tapi bidikanku bagus, dan apelnya kena. Lalu aku melihat hal lain. Si guru jahat sedang olahraga, tapi pantatnya terlihat seperti apel. Dan kalian tahu aku suka menembak apel. Tapi aku langsung mengendalikan pikiranku dari khayalan itu. Aku ganti ujung tajam anak panahku dengan alat pengisap ini. Lalu aku membidik dan menembak pantat si guru jahat. Dia sangat terkejut, lalu dia marah. Dia menghampiriku dengan tatapan jahat di matanya. Dan parahnya lagi, dia menyita busurku. Aku sangat sedih. Itu busur kesayanganku. Kalian semua pikir aku pembunuhnya? Lihat, anak panah ini punya alat pengisap. Aku berkata jujur. Sekarang menjauhlah dari hadapanku. Pasti ada sesuatu di sini. Apa itu? Aku akan coba menariknya. Wah, ini rambut ungu yang sangat panjang. Aku akan menyelidiki rambut ini milik siapa. Pastinya bukan milik Mario dan Freddy. Dan bukan milik Jinu juga. Rumi, kepangan ini cocok dengan rambutmu. Aku bisa jelaskan. Ini tak seperti yang kalian kira. Tolong dengarkan aku. Aku sedang di kelas menyisir rambutku. Guru jahat menatap rambutku dengan tatapan iri. Guru jahat perlahan menghilang dari kursinya. Lalu dia muncul tepat di belakangku. Dia bilang dilarang punya rambut panjang di kelasnya. Aku ketakutan. Ada gunting besar di tangannya. Dia mau memotong rambutku. Dia memotong kepanganku. Lebih parah lagi, dia memakan rambutku, makanya ada rambutku di mulutnya. Biar ku buktikan. Lihat, kepanganku ini palsu karena yang asli sudah hilang. Ya, ini terlihat seperti selang. Dia berkata jujur. Saatnya mencari petunjuk. Pasti ada sesuatu yang muncul. Aha, apa ini? Ada simbol rune iblis di lengan guru jahat. Jinu pelakunya. Tunggu, aku tidak melakukan apapun.
Aku sangat kecewa padamu, Jinu. Aku tidak bersalah. Aku bisa membuktikannya. Aku sedang melakukan sesi temu penggemar. Semua orang minta tanda tanganku di poster mereka. Aku menggambar tanda hati milikku. Seorang penggemar bahkan pingsan karena terlalu bahagia. Kemudian semakin banyak yang datang. Dan ada yang ingin berfoto. Tiba-tiba, guru jahat datang. Kupikir dia akan marah, tapi ternyata dia juga ingin tanda tanganku. Tentu saja aku berikan. Dia terlihat sangat senang. Dia bahkan minta simbol rune iblis di lengannya. Makanya simbol itu ada di sana. Aku tak tahu kalau dia penggemarku, jadi aku gugup. Dia hendak pergi dan hampir lupa dengan posternya. Lalu dia memberiku ciuman jauh. Aku tidak bohong. Lihat, ini posternya dengan tanda tanganku, kan? Aku bilang aku tidak bersalah. Aku akan periksa tubuh guru jahat untuk petunjuk lain. Lihat, kakinya jorok, penuh lendir hitam, dan jejaknya mengarah ke boneka Squid Game. Tidak, aku bukan robot pembunuh. Aku akan jelaskan semuanya. Guru jahat sedang memotong kuku kakinya. Sementara itu, aku sakit dan ingusan. Aku tak tahan dan aku bersin. Dia terkejut karena suara kerasku. Lalu, aku bersin lagi. Kali ini, ingusku jatuh ke kaki si guru jahat. Tapi si guru jahat berniat membalas dendam. Dia lompat sangat tinggi, lalu menghantamkan kaki kotornya ke kertas ujianku. Dia terus menginjak-injak kertas ujianku sampai rusak. Sekarang dia sudah puas dengan dendamnya. Aku akhirnya tak bisa menyelesaikan ujianku. Akan kutunjukkan buktinya kalau aku tidak bohong. Ini kertas ujianku, penuh ingus dari kaki guru jahat. Di mana lagi aku bisa menemukan petunjuk? Tunggu, apa ini? Ini teh guru jahat. Ada sesuatu di dalamnya. Biar aku ambil. Wah, ini kepala boneka Barbie. Barbie, cuma kamu yang bisa melakukan ini. Tidak, bukan aku. Dengarkan aku bisa jelaskan. Guru jahat sedang minum teh favoritnya, tapi dia tak suka daun tehnya. Dia langsung memuntahkannya, itu pahit, dan dia membencinya. Tehnya penuh daun. Pasti ada cara minum teh tanpa memakan daunnya. Dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang main boneka milikku. Dia tertarik. Aku sangat takut saat dia menghampiriku dan berkata ingin mengambil bonekaku. Aku tak punya pilihan selain memberikannya. Dia kembali ke kursinya, dan kukira dia akan bermain dengannya. Tapi tiba-tiba dia cabut kepala bonekaku. Aku sangat terkejut. Dia ambil semua daun dari tehnya dan memasukkannya ke dalam kepala bonekaku. Boneka yang malang, pasti dia kesakitan. Aku cuma bisa menangis. Dia celupkan kepala bonekaku ke dalam gelas untuk membuat teh. Guru jahat bisa membuat teh baru tanpa daun teh. Dan dia lebih menyukainya daripada sebelumnya. Tapi aku sangat sedih, kepalanya hilang. Tunggu, semuanya. Baik, pertunjukan selesai. Dia berkata jujur. Ayo semuanya beri Barbie pelukan hangat. Aku akan masukkan kamera ke dalam mulut guru jahat. Apakah berhasil, kutu buku? Ya, kameranya sekarang menuju ke perutnya. Aku menemukan sesuatu. Kelihatannya seperti jamur. Mario, kamu pasti memberikannya pada guru jahat dan meracuninya. Bukan aku bisa jelaskan. Tolong dengarkan aku. Guru jahat sedang membuat roti lapis di mejanya. Dia masukkan banyak sayuran. Tomat dan selada, dan juga banyak daging. Biar lebih enak, dia tambahkan saus tomat. Tapi dia rasa ada yang kurang, dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang bermain dengan jamurku. Dia kira ini lezat dan bagian terakhir dari roti lapisnya yang sempurna. Dia tiba-tiba menghampiriku dan mencoba merebut jamurku. Aku tidak mau memberikannya, tapi dia sangat kuat. Akhirnya dia menaruh jamur itu di roti lapisnya. Aku terus memperingatkannya. Itu ide yang buruk. Terlambat, dia sudah menggigitnya.
Tubuhnya mulai berubah. Guru jahat membesar karena jamur itu. Dia jadi jauh lebih tinggi dariku. Guru jahat terlihat seperti monster marah. Jadi aku keluarkan jamur mini. Ini akan mengembalikannya jadi normal. Aku tembakkan jamur itu ke mulutnya. Dia berhasil menelannya. Tubuhnya kembali ke ukuran normal. Phew, kukira aku akan mati. Dia sangat marah padaku karena membiarkannya makan jamur itu. Dia lalu memasukkanku ke tempat sampah. Aku yang malang. Tunggu semuanya. Aku melihat jamur mini di perut guru jahat. Sudah kubilang aku berkata jujur. Aku bukan pembunuh. Ada pertarungan menari yang sedang terjadi. Wednesday melihat sebuah kotak pizza di meja guru jahat. Pizza ini milik Freddy. Semuanya, Freddy pasti pelakunya. Apa? Bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang ada di kelas saat guru jahat mengajar matematika. Aku tak bisa konsentrasi karena lapar. Jadi, aku keluarkan pizza spesialku. Tiba-tiba, guru jahat mencium bau pizza. Dia melihatku makan pizza. Aku bersemangat mau makan, tapi dia muncul di belakangku dan mencoba merebut pizzaku. Aku melawan, tapi dia sangat kuat. Aku tahu giginya tidak akan bisa memakan pizza itu. Dia menggigit baut, giginya copot. Aku beritahu dia, tapi dia jadi marah. Dia ingin memukulku. Jadi, aku mengambil keju mozzarella dari pizza dan memberikannya kepadanya. Awalnya dia bingung dan berhasil, giginya kembali. Dia puas, jadi dia tidak menyakitiku lagi. Lega sekali. Aku bisa menunjukkannya. Lihat. Biar aku lihat lebih dekat. Aku akan mengintip ke dalam mulut guru jahat. Di mana gigi palsunya? Itu dia, terbuat dari keju. Boleh aku memakannya? Tidak, Mario. Itu menjijikkan. Nyam. Ew, itu sangat menjijikkan. Apa? Itu cuma keju. Santa akan membagikan hadiah untuk semuanya. Penggaris berduri untuk Rumi, mikrofon mengkilap untuk boneka Squid Game, wortel untuk Wednesday, dan sebungkus permen karet untuk Tink. Tapi Tink tidak mau. Semua orang bingung. Sepertinya semua hadiah mereka tertukar. Astaga! Santa kenapa? Dia tiba-tiba jatuh. Apakah dia mati? Dia tidak bergerak. Lalu bagaimana dengan hadiah kita? Tidak! Santa yang malang. Ada rambut ungu di jenggot Santa. Ih, tapi ini terlihat familiar. Apakah cocok dengan rambut Wednesday? Tidak, boneka Squid Game jelas bukan rambut rusanya. Cikletera juga bukan. Tunggu, Rumi punya rambut ungu. Rumi adalah pelakunya. Aku bisa jelaskan, aku tidak membunuh Santa. Jelaskan sekarang juga. Jadi begini kejadiannya. Santa masuk ke toilet karena ingin buang air besar. Lalu dia mendengarku menangis. Aku sedih karena aku botak dan semua rambutku rontok. Santa mencoba membantuku. Dia mengacak-ngacak tas hadiahnya. Aku jadi penasaran dia mau memberiku apa. Wig ungu. Aku langsung memakainya. Tapi aku tidak suka. Rambutnya berantakan. Santa membantuku menata rambut. Rambut ungu berterbangan kemana-mana. Bahkan ada yang masuk ke mulutnya. Lalu dia tunjukkan hasilnya. Akhirnya aku punya kepang yang cantik. Setelah itu Santa pergi ke toilet lagi. Aku ingin foto rambut baruku. Tapi bau dari toilet terlalu parah. Jadi aku pergi. Aku jujur. Di balik wig ini aku botak. Oh, aku bilang juga apa? Tidak apa-apa, kami percaya padamu. Ayo kita lihat petunjuknya. Hidung Rudolf ada di mata Santa. Merah besar dan terang. Hanya ada satu makhluk yang punya hidung seperti ini. Rusa. Rusa adalah pelakunya. Sini kamu. Aduh, sumpah bukan aku pelakunya. Aku bisa jelaskan. Aku cuma rusa biasa yang disewa untuk menemani Santa.
Dia memberiku hidung merah dan aku jadi Rudolf. Saat Santa pergi, aku melihat pohon apel. Mereka kelihatan enak dan aku mau makan satu. Aku belum pernah melihat apel hijau berlapis biru sebelumnya. Jadi aku tergoda. Aku memakannya dan rasanya enak sekali. Tapi ada yang terjadi. Aku berubah jadi rusa terkutuk. Aku bukan rusa yang dulu lagi. Saat Santa kembali, dia mau memasangku ke kereta seluncurnya. Aku marah. Aku mencopot hidungku, lalu melemparnya ke Santa. Itu mengenai matanya. Makanya dia ada di situ. Lalu aku buang tali keretanya ke tempat sampah. Baiklah, kita cek tempat sampah. Bau sekali. Coba lihat. Itu dia, tali keretanya. Aku berkata jujur, aku membuangnya di tempat sampah. Kita masih butuh petunjuk lain. Tunggu, coba kita balikan badan Santa. Lihat, ada bekas ban di punggungnya. Astaga, ini pasti perbuatan Ciklitera Biciklitera. Ciklitera adalah pelakunya. Kalian sedang melihat apa? Aku tidak membunuh Santa. Aku bisa jelaskan kejadiannya. Aku sangat gugup karena Santa akan memberiku hadiah. Dia mulai mengeluarkannya dari karungnya. Wah, aku terpukau. Ada tulisan sepeda di kotaknya. Santa lalu membantuku mengeluarkan dari kotaknya. Waktu aku coba, aku baru ingat kalau aku tak tahu cara naik sepeda. Santa kecewa karena hal itu. Jadi dia bilang dia mau mengajariku naik sepeda. Pertama, dia duduk di sepeda dan mulai mengayuh. Dia keren sekali. Lalu giliranku mencobanya. Aku melakukan apa yang Santa lakukan. Dia sangat bangga padaku. Tapi aku tak tahu cara mengerem sepeda. Santa mencoba menghentikanku, tapi aku tak bisa. Santa ada di depanku dan aku menabraknya. Makanya ada bekas ban di punggungnya. Aku tak bermaksud menabraknya, jadi aku langsung minta maaf. Tapi dia punya ide lain. Dia memberikanku hadiah lagi. Sebuah helm. Helmnya keren. Tapi aku tak tahu cara memakainya. Miku, tolong ambil tong sampahnya dan ada kotak sepeda di dalamnya. Benar, kotaknya ada di sini. Jangan khawatir, aku sudah bisa naik sepeda. Ciklitera dan Rumi sedang berdebat tentang pelakunya. Bisa diam tidak, kalian berdua? Ada yang tidak beres. Jenggot Santa palsu. Kita harus cari tahu asalnya. Siapa yang memasang jenggot palsu ke Santa? Tunggu dulu. Guru jahat? Kenapa ada jenggot putih di sakumu? Guru jahat adalah pelakunya. Aku bisa jelaskan, aku bukan pembunuhnya. Santa ada di kelasku, tapi aku punya aturan baru. Tidak boleh berjenggot. Santa langsung gemetar ketakutan. Tentu saja, aku berniat mencukur jenggotnya. Akhirnya aku mencukur semua jenggot Santa. Aku juga mengejeknya. Lalu aku lihat dia mulai menangis seperti anak kecil. Aku mencoba membuatnya merasa lebih baik. Aku menyamar jadi Santa dan menari dengan gembira di depannya, tapi tidak berhasil. Sial. Akhirnya aku menyerah. Aku pasangkan kembali jenggotnya. Dan Santa jadi senang lagi. Tangisannya berhenti. Wow. Dia. Ups. Memalukan sekali pakai baju Natal begini. Aku langsung pergi sebelum ada yang melihatku. Aku mengenakan kostum Natal yang bodoh. Sepertinya guru jahat berkata jujur. Petunjuk apa yang bisa kita temukan? Tunggu, ada sesuatu di jenggot Santa. Apa ini? Kelihatannya seperti kuku busuk. Baiklah, aku harus tanyai semua orang. Rumi, coba kulihat tanganmu. Tidak cocok. Bukan guru jahat atau Wednesday atau boneka Squid Game. Ciklitera, tunjukkan tanganmu. Bukan. Bagaimana dengan rusa? Bukan juga. Ting, kamu yang terakhir. Ting adalah pelakunya. Kamu kehilangan kuku. Jadi ini pasti punyamu. Aduh, semuanya mengeluarkan senjata masing-masing. Tidak, aku bisa jelaskan. Aku mau makan kue cangkir yang enak. Aku tak sabar, tapi Santa mengambilnya. Dia memakan kue cangkirku yang enak.
Aku marah sekali. Aku coba ambil kuenya dari mulutnya dan kukuku lepas. Dia berhasil mendorongku dan dia keluarkan sesuatu dari karung hadiahnya. Sebuah kotak. Dan ada banyak kue cangkir di dalamnya. Aku senang sekali. Santa memang baik. Aku langsung makan semuanya. Lihat, di sana. Itu kue yang diberi oleh Santa. Ini buktinya. Ting hampir memakan semuanya. Sepertinya dia tidak bohong. Oh. Tidak apa-apa, Ting. Aduh, aku takut sekali menyentuhnya. Pecahan-pecahan ini berwarna oranye dan kuning. Tunggu, pasti ini berasal dari dia. Boneka Squid Game adalah pelakunya. Tidak, tunggu, bukan aku. Biar ku jelaskan. Aku sedang memasang hiasan di pohon Natal. Tiba-tiba, aku mulai rusak dan tidak berfungsi. Tubuhku menjadi lemah sampai hiasanku jatuh dan pecah berkeping-keping. Sementara itu, Santa sedang mencoba kaos kaki baru ketika dia mendengarkanku. Dia tak memakai alas kaki dan menginjak pecahan hiasan itu. Itu sakit sekali, tapi dia tetap mau membantuku. Dia buka perutku untuk mengecek apa yang salah denganku. Ternyata baterai di dalam tubuhku sudah rusak. Lalu Santa memberiku baterai baru dengan desain Natal. Dia memasangnya ke perutku dan aku langsung merasa baikan. Aku sangat berterima kasih pada Santa. Dia menyelamatkanku. Santa yang malang, dia jadi pincang karena terkena pecahan itu. Biar kutunjukkan. Ini baterai Natal yang dia berikan padaku. Sepertinya boneka itu benar-benar berkata jujur. Mereka masih harus menemukan pelakunya. Apa ini? Ada noda merah di baju Santa. Dan ada pisau berlumuran darah. Siapa lagi yang suka senjata selain Wednesday? Apa? Wednesday adalah pelakunya. Kamu yang menusuk Santa? Kamu yang akan kutusuk. Aduh, sakit. Aku sedang menajamkan lollipopku dengan pisau. Lalu Santa datang dan menyita pisauku. Dia memberiku pisau palsu. Aku tak suka pisau palsu. Jadi ku tantang dia untuk bertarung. Kami bertarung dengan lollipop tajam. Aku tusuk dadanya. Banyak sekali cairan merah. Lalu dia tunjukkan. Ternyata cuma donat dengan selai stroberi. Dia tidak terluka sama sekali. Aku marah. Jadi aku pergi. Lihat, pisaunya palsu. Jangan terlalu dramatis. Oh, kamu benar. Ini palsu. Dan darah ini itu menjijikkan. Ew. Biar ku coba. Oke, baiklah. Aku tak bisa melihat ini. Ini bukan darah. Ini selai strawberry. Wednesday tidak bersalah. Semua orang berduka. Mereka sedih karena Santa tiba-tiba meninggal. Tunggu, dari mana cahaya terang itu berasal? Sesuatu turun dari langit. Itu Yesus yang turun dari surga. Halo umatku yang terkasih. Sekarang belum waktunya Santa pergi. Jadi aku datang untuk menghidupkannya kembali dengan air suci ini. Percikan sedikit air suci padanya. Dan ini akan berhasil. Apa yang baru saja terjadi? Kamu hidup. Terima kasih Yesus telah menghidupkanku kembali. Tentu saja Santa. Bersoraklah semuanya. Saatnya merayakan Natal. All I want for Christmas is you. Ho ho ho. Natal adalah musim terbaik sepanjang masa. Selamat Natal semuanya. Ayo kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan di tubuhnya. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna. Sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game, tunjukkan wajahmu. Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Asasino. Bukan juga. Sekarang kamu, Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya.
Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, hiasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Cappuccina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun. Apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun. Ukuran telapak ting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Cappuccina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah ku bilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain. Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Oh, maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berdering. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo? Kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga, dan dia suka. Kami mulai menari bersama, tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah, jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia. Kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Crocodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya. Tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah.
Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tungtung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba, gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun. Semua orang menuduh Assassino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti. Aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu. Aku mulai melempar bintang ninja, tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Assassino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Assassino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Assassino? Assassino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Assassino benar-benar kena pisau. Suamiku!
Kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku. Aku akan mencari petunjuk lainnya. Ada bekas gigitan berlipstik. Akan kuperiksa bibirmu. Tidak, warnanya beda. Pastinya bukan yang ini. Inet, lipstikmu sama dengan bekas gigitannya. Pasang penutup mulutnya sebelum dia berubah menjadi serigala dan menyerang kita. Tidak, aku bisa jelaskan. Dia dan aku sedang bermain. Dia melempar bola, dan aku mengambilnya. Tapi aku menggigit terlalu keras dan bolanya rusak. Bola itu tak memantul lagi. Tetapi aku masih ingin bermain. Jadi dia gunakan tangannya sebagai ganti bola. Itulah mengapa aku menggigitnya. Akan kuperiksa. Tangannya tak terpasang. Inet berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Ayo lihat apa yang bergerak di dalam tubuhmu. Waktunya menjadi dokter. Semuanya, kenakan masker kalian. Ayo, kita mulai. Gunakan laser untuk memotong perutnya. Kita harus sangat berhati-hati dengan ini. Oke, ayo buka. Perutnya terkubur di bawah kawat. Kita pasti melakukan hal yang benar karena bonekanya bergerak-gerak. Di sana, ada yang sedang bergerak. Ada kunci di perutnya. Untung aku punya kunci ini. Ayo lihat isinya. Ini jamur. Hanya ada satu orang yang sangat menyukai jamur. Jelaskan ini, Mario. Sumpah, aku tak membunuh boneka itu. Biar ku jelaskan. Aku menawarkan sepiring jamur lezat kepada semua orang. Tapi tak ada yang mau mengambilnya. Mereka bilang jamurku menjijikkan. Tidak, terima kasih. Kecuali boneka Squid Game. Dia memakan semua jamurnya. Tak ada racun di dalamnya. Biar ku buktikan. Lihat, aku baik-baik saja. Kalian harus mencobanya sekarang. Aku akan coba satu. Bukan dia pelakunya. Kita harus bagaimana, bos? Lihat, ada kamera CCTV. Kita harus memeriksanya. Mungkin dia akan memberi kita petunjuk. Ini komputernya. Ayo temukan rekamannya. Hah? Rekamannya sudah dihapus. Pembunuhnya pasti telah menghapusnya. Ada sidik jari di tombol hapus. Tolong berikan sikatnya. Oleskan sedikit bedak di sidik jarinya. Kenapa kamu mau pergi? Tak boleh. Tempelkan isolasi di atasnya untuk mengambil sidik jari. Aha, ini sidik jari dari jempol. Semuanya, tunjukkan jempol kalian. Bukan aku. Lihat, punyaku berbentuk salju. Aku? Akan kutunjukkan aku tak bersalah. Lihat. Oke, baiklah. Akan kulakukan. Bukan? Bagaimana dengan Ting? Tunjukkan kamu tak bersalah. Apa maksudmu kamu tak mau melakukannya? Baiklah, akan kubantu. Tunggu, sidik jarinya cocok. Ting, kamu ditangkap atas dugaan pembunuhan. Tunggu, aku tak membunuhnya. Aku punya alibi. Jadi begini ceritanya. Boneka Squid Game menawarkan biskuit dalgona. Dan dia bilang aku cuma boleh ambil satu. Jadi aku mulai memotong bentuk bintang. Tetapi gagal. Oh tidak. Masih ada banyak biskuit di sana. Mungkin aku boleh mengambil satu lagi. Sementara itu, boneka Squid Game Gurita sedang bersantai di bar camilan. Aku sudah mengambil semua kuenya, tapi belum berhasil memotong satu pun. Oh tidak, ini buruk. Itu kamera CCTV. Oh tidak, dia mungkin menyadari aku mengambil semua kuenya. Aku harus menghapus rekamannya. Hapus. Jadi itulah yang terjadi. Aku mengerti. Jadi jika dia bukan pembunuhnya, maka kita harus terus mencari. Akan kuperiksa tubuhnya untuk petunjuk lainnya. Hah? Rambut merah? Siapa di antara kalian yang berambut merah panjang? Bukan aku. Bukan aku? Kamu lihat sendiri.
pembunuhnya. Tangkap dia. Tidak. Mereka tak akan menangkapku jika aku masuk ke dalam pipa toilet. Takkan kubiarkan. Aku pandai memancing. Dapat. Terus tarik talinya. Aduh. Kamu ditangkap. Tidak, tolonglah, biar ku jelaskan. Ketika aku tiba di sini, aku masuk dari pipa toilet. Boneka Squid Game melihatku dan berkata penampilanku buruk. Jadi dia bilang dia akan membantu menata rambutku. Dia menyisir rambutku dan memasang beberapa klip. Dia juga merias wajahku dan aku tak pernah begitu cantik. Jadi dia tertutup rambutku saat membantuku. Aku berutang banyak padanya. Jadi buat apa aku membunuhnya? Aku harus menyelidiki ini lebih jauh. Aku menemukan sisir di sakunya. Ariel tak bersalah. Jejak menyesatkan. Pencarian ini harus dilanjutkan. Kita harus mencari kebenarannya. Hei, apakah itu telepon? Ana menelpon. Jadi ini pasti telepon Elsa. Oh, itu adikku. Hei, ada apa? Apa? Kalian semua menuduhku? Aku punya penjelasan untuk ini. Aku sedang selfie dengan Ariel. Dan Wednesday, karena aku suka mengabadikan kenangan. Tapi tiba-tiba baterai teleponku mati. Untungnya, boneka menawarkan chargernya. Jadi aku bisa menyalakan teleponku lagi. Terima kasih, boneka. Ayo selfie. Lihat, ini selfie kami sebagai buktinya. Tunggu dulu. Lihat ini. Dracula menggigit bonekanya. Itu dia. Dia pasti pembunuhnya. Ayo tangkap dia. Buka pintunya, Dracula. Atau kami buka sendiri. Hah? Dia sedang tidur. Ayo bangunkan dia. Sudah dengan beberapa alarm, tapi dia masih belum juga bangun. Vampir benci bawang putih, kan? Seharusnya ini bisa membangunkannya. Jauhkan itu dariku. Kalian mau apa? Apa? Kalian kira aku membunuh boneka itu? Kalian salah besar. Aku baru saja selesai minum darah. Tapi aku ingin lagi. Aku mencoba mengambil darah dari semua orang. Tapi mereka terlalu banyak bergerak. Kecuali boneka. Aku adalah robot, kamu tak bisa menggigitku. Jadi bukan aku pembunuhnya. Karena aku bahkan tak bisa menggigitnya. Aku akan kembali tidur. Jadi kita masih belum tahu siapa pembunuhnya. Lihat, itu monster pemakan buku harian. Dia menuju ke arahku. Tolong. Dapat. Aku penasaran apa yang tertulis di dalamnya. Dear Diary, hari ini aku membunuh boneka Squid Game. Itu buku harian Wednesday. Hah? Hei, mengapa kalian membaca buku harianku? Ini rahasia. Kamu ditangkap. Aku bukan pembunuhnya. Baiklah, akan kuberitahu apa yang terjadi. Aku sedang memikirkan ide tulisan ketika aku melihat kedua orang ini sedang bermain darts. Bergabunglah dengan kami, kamu bisa ambil anak panah ini. Aku lebih suka menggunakan busur dan panah. Tidak. Elsa mendorongku, jadi tembakanku meleset. Aku sangat marah, jadi aku pergi. Lalu aku tersadar bahwa aku tak sengaja menembak boneka dengan anak panah. Oh tidak, apa yang terjadi padanya? Aku begitu senang dan menulis di buku harianku bahwa aku membunuh boneka Squid Game, tapi ternyata dia masih hidup. Sialan, setidaknya aku dapat anak panahku kembali. Intinya, kali ini aku tak membunuhnya. Jadi lepaskan borgolmu dan biarkan aku pergi. Bagaimana kau bisa lepas dari ini? Pasti kamu yang membunuhnya. Bukan, kamu. Oh baiklah, aku takkan ikut campur. Hah? Ada kabel yang tercabut? Akan kucolokkan kembali. Kira-kira kemana arahnya kabel ini? Jejaknya menuju ke... boneka Squid Game. Aku sudah bangun. Aku hanya perlu mengisi baterai. Kamu masih hidup? Ups. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang.
Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan? Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua Huntrix sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Dia Rumi iblis. Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang. Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, sumpah, bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan, tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku. Karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali. Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat. Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Thing. Dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya. Tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain. Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran, dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus, tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik, dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Iblis Jinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hei, oh, kamu mau dengar lagu kami juga ya? Oh, tidak. Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh, tidak. Kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis.
tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku. Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku berspin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh tidak, jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Thing-nya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Thing jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Dia hanya fokus menyelidiki. Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik, jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali, tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan strawberry. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok. Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu bootnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Dia sudah menolongku. Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie. Kamu pembunuhnya. Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill, jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi, dilarang bertato atau tindikan. Jadi, Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menato telapak kakiku dengan tulisan Huntrix. Lihat, tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Barbie bukan pelakunya. Oh tidak, mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil, Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza? Mereka tak suka dengan sel baru mereka di penjara. Aku tahu, aku tak bisa tinggal di tempat seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu. Tenang, aku punya ide. Kita pakai peniup daun ini untuk meniup semua sampahnya. Sampahnya malah terbang ke arah polisi. Stop, apa-apaan ini? Gampang sekali. Tunggu, bagaimana dengan dindingnya? Iya, dindingnya jelek sekali. Ayo kita copot posternya. Hah? Itu tralalelo tralala. Yuh, dia mau makan tikus. Waktunya makan ramen. Hey,
Aku pakai mie ramen ini untuk menutupi lubang di dinding. Tumpuk saja sampai lubangnya tertutup. Nah, selesai. Apa? Padahal aku mau makan ramen. Balas saja. Siram dia dengan balon air. Lempar dia. Oh iya, tapi aku punya ide yang lebih keren. Dindingku butuh renovasi. Apalagi ya? Oh, aku tahu. Emas batangan. Lelehkan emas batangan dengan pengering rambut. Hore, berhasil. Sekarang aku butuh kuas gulung. Lalu aku akan mulai mengecat dindingnya dengan emas. Ini akan keren. Kalau aku pasang balon di dindingku. Sekarang letuskan balonnya. Hah? Ini dilarang di penjara. Aku akan menyitanya. Oh, ayolah. Oh, panah lempar ini bisa aku gunakan. Ayo tembak. Wow, dinding Rumi berlapis emas. Dan Zoe mengecat wajah Derpy di dindingnya. Hah? Tidak, aku cuma butuh senjata raksasa ini. Aku akan tembakkan cat ke dindingnya. Lihat semua bekas cat di dinding. Mereka semua senang dengan dinding baru mereka. Sekarang waktunya tidur, tapi mereka tak menemukan posisi yang nyaman karena perut mereka besar banget. Cukup, aku butuh senjata. Mungkin di peti senjataku ada yang berguna. Bagus, ada gergaji. Jangan potong perutmu. Tenanglah, bukan perutku yang aku potong. Aku cuma membolongi kasurnya. Biar perutku bisa muat. Sempurna. Lubangnya terlihat bagus. Ayo kita coba. Aku akan bertiarap. Ini jauh lebih baik. Petugas, ke sini. Kenapa? Tolong aku. Akan kuberi banyak uang. Oke, tunggu sebentar. Aku kembali. Nih, ada kasur berlubang. Hore, perutku bisa muat di sini. Letakkan di atas kasur dan tiarap di atasnya. Ini sempurna. Aku merasa tak nyaman. Tunggu, ada boneka. Aku juga punya selimut dan bantal. Aku tahu, keluarkan isi bantalnya dan masukkan ke dalam selimut bonekaku. Sedikit lagi. Tada, jadi guling. Waktunya tidur. Akhirnya mereka bisa istirahat dengan nyaman. Selamat tidur. Hari ini Rumi mau USG, tapi dokternya masih tidur. Oh ya, pasienku sudah datang. Oke, kita mulai ya. Itu dia, bayi Rumi. Aduh, bayiku mirip denganku. Lihat apa sih? Nih, rasakan. Aduh, bayi Rumi melempar boneka tajam ke dokter. Maaf dokter. Sebaiknya aku pergi. Sekarang giliran Zoe. Hai dokter, aku mau lihat bayiku. Oke, kita mulai. Lihat, bayi Zoe sedang makan ramen. Dia benar-benar mirip denganku. Jangan lihatin aku, dok. Rasakan ramen ini. Wow, jangan. Lengket sekali. Wah. Mira siap untuk di USG. Lakukan saja sendiri. Itu dia bayiku. Dia pegang busur panah. Persis seperti ibunya. Kaki Rumi kotor sekali. Menjijikan. Aku tak bisa mengecat kuku jariku karena perutku besar sekali. Oh, tidak. Jadi berantakan. Ini sangat menyebalkan. Aku juga kesulitan mencukur bulu kakiku karena perut ini. Kita harus melakukan sesuatu. Aku tahu, sepatu boots dan jus. Ini pas sekali buatku. Aku tahu. Aku akan masukkan sabun pemandi ke dalam boots. Lalu tuang jus ke dalamnya. Pastikan semua terisi penuh. Sekarang pakai bootsnya untuk bersihin kaki. Apakah berhasil? Wah, bersih sekali. Kakiku kelihatan segar sekarang. Astaga, Zoe dan Mira butuh bantuanku juga. Oh, polisinya. Dia sibuk mencukur bulu kakinya juga. Tapi aku butuh pisau cukurnya. Aku akan ambil diam-diam. Mana pisau cukurku? Ini pisau cukur buatmu. Terima kasih. Aku pasang pisau cukurnya di ujung pedangku. Nah,
jadi lebih gampang untuk cukur bulu kaki. Bagaimana dengan kakiku? Ini sangat berantakan. Kita pakai jus lemon. Ini bisa jadi alat pembersih juga. Campur jus lemon dengan pasta gigi. Tuang di atas kaki Zoe yang kotor. Lalu gosok sampai bersih. Terus gosok sampai semuanya bersih. Sekarang keringkan dengan handuk. Lap seluruh bagian. Dan tada! Kerja bagus, nona-nona. Kalian saling membantu. Semuanya, kalian punya teman sel baru. Itulah Bubu. Labubu bersin dan ingusnya kena semua orang. Aduh, aku harus bawa Labubu keluar dari sini. Sekarang mereka jadi sakit gara-gara ingus Labubu. Tolong, beri kami obat. Ini dia. Kalian juga harus disemprot steril. Ayo kita minum obatnya. Tapi bayi-bayi mereka tak suka obatnya. Mereka memuntahkan obatnya karena bayi mereka tak suka. Bagaimana ya? Permen lollipop dan sprinkle. Aku tahu caranya. Pertama, hancurkan obatnya jadi bubuk. Lalu tuang ke dalam botol sprinkle. Taburkan ke permen. Lalu makan permen dengan bubuk obat. Hore, pilekku sembuh. Aku punya ide. Masukkan obat ke dalam Coca-Cola. Kocok sedikit sampai tercampur. Lalu minum. Rasanya enak. Aku merasa baikan. Aha, aku tahu. Aku campur Skittles dengan obat ini. Kalau begini, bayiku tak akan sadar kalau ini obat. Pilekku juga sembuh. Aku merasa baikan. Kalian merasa baikan? Kalau begitu, kalian tak perlu dikarantina lagi. Kenalkan, ini boneka Squid Game. Salam kenal semuanya. Aku lihat perut hamil kalian sudah besar. Sepertinya enak buat disentuh. Aku mau pegang perut kalian. Ini menyebalkan. Aku harus bantu Rumi. Ini boneka Rumi. Aku tahu. Aku akan bikin dia hamil juga. Ambil cangkang dan bayi mainan. Letakkan di atas perut boneka Rumi. Lihat, bonekanya hamil. Lucu sih, tapi perutmu kelihatan lebih bagus. Aku mau pegang. Oh, tidak. Hentikan. Aku tembak kamu pakai konfeti. Nah, menjauhlah dari perutku, robot jelek. Biar aku bantu Zoe. Aku pasang duri kecil di perutmu supaya dia tidak bisa menyentuhmu lagi. Kita lihat apakah berhasil. Mau pegang perut. Au, aku cari perempuan hamil lainnya saja. Oh, tidak boleh. Aduh, sakit. Sekarang mesinnya mati. Keren, Mira. Sekarang giliran boneka Squid Game dan Squid Game Boy. Pecahkan pakai laser. Tunggu, warnanya hitam. Apa artinya? Oh, lihat, ada kartu. Katanya bayi kita laki-laki. Kita akan punya bayi laki-laki. Oh, itu kabar bahagia. Waktunya melihat jenis kelamin anak mereka. Barbie dan Ken akan meletuskan balon dengan jarum untuk mengetahui jawabannya. Warnanya pink, artinya bayinya perempuan. Kita akan punya bayi perempuan. Hooray, kita akan punya anak perempuan. Selamat atas bayi perempuannya. Wah, banyak sekali paku dan bautnya. Bayi Squid Game pasti menikmati camilannya. Oh, dia sudah kenyang dan mau buang air. Dia beritahu ibunya pakai mata lasernya. Perutku sakit, aku harus ke toilet. Ada apa ini? Squid Game Boy sedang sibuk di toilet. Dia pasti habis makan banyak. Ih, dia meninggalkan banyak kotoran. Ini tak bisa diterima. Kamu ketawa setelah melakukan ini semua. Ayo kita lihat, apa kamu masih bisa ketawa kalau tanganmu kupatahkan? Aku ganti tanganmu dengan sikat toilet. Sekarang bersihkan toiletnya. Siap, Bu. Aku bersihkan toiletnya sekarang. Lihat, bersihkan. Selesai. Silakan pakai toiletnya. Kerja bagus. Toiletnya sudah bersih sekarang. Aku konsentrasi dulu. Pergi sana. Wow, bayi Barbie minum banyak susu stroberi. Oh, dia ingin pipis karena kebanyakan minum. Dia ingin ke toilet. Oh tidak, aku harus pipis.
Aku harus ke toilet. Ken buang air kecil kemana-mana. Jorok sekali. Aku baru saja habiskan semua jus stroberimu. Lihat, toilet ini kotor sekali. Kamu harus bersihkan toiletnya. Tenang, akan aku bersihkan. Ini ada pel khusus yang bisa dipakai di kaki. Aku bisa bersihkan toiletnya dengan kakiku. Tak cuma itu, aku punya pop-it. Akan kulakukan apa saja untukmu, sayang. Oke, aku bisa pakai toiletnya sekarang. Mudah sekali. Boneka Squid Game dan Squid Game Boy datang untuk USG. Antriannya panjang, aku tak suka menunggu. Aku mau duluan. Permisi, tapi kami juga mengantri. Sudah cukup, anak buah. Bawa mereka pergi. Oh, tidak! Lepaskan! Kami mau dibawa kemana? Sampai jumpa. Sekarang waktunya ketemu dokter. Aku mau lihat bayiku. Oke, ini dia. Tunggu, layarnya rusak. Aku tak tahu penyebabnya. Baiklah, aku pakai laser mataku sendiri saja. Itu bayiku. Lampu merah. Oh, artinya dokternya tak boleh bergerak. Jauh, mohon, jangan sakiti aku. Bayiku benar-benar mirip denganku. Barbie dan Ken juga ke rumah sakit untuk USG. Hah? Aku harus ikutan mengantri di sini. Ini keterlaluan. Ken, lakukan sesuatu. Berpikirlah. Oh, lihat, ada jas dokter. Aku akan pura-pura jadi dokter. Ya sedang apa? Hai Bu, aku dokter Piket hari ini. Aku suka caranya. Ikut saya ke klinik. Berhasil. Kamu langsung masuk saja, sayang. Pacarku memang pintar. Ini dia kesempatanku untuk masuk. Dokter, aku mau melihat bayiku. Oke, ini rasanya agak dingin. Wah, itu dia bayimu. Oh, bayiku mirip sekali denganku. Si guru seram sangat suka melihat turut hamil mereka. Perut kalian lembut sekali. Berhenti pegang perutku. Aku beri banyak uang. Aku tak peduli uangmu. Aku mau perut. Squid Game Boy, aku butuh kamu. Ada apa, sayang? Si guru seram ini mengganggumu. Ini pelindung perut dengan kabel listrik. Kalau disentuh, akan kena setrum. Aku juga harus melakukan sesuatu. Ken, kamu di mana? Serahkan padaku, Barbie. Aku akan berdandan seperti Barbie hamil. Lihat nih, perutku juga besar. Kemarilah. Aku kena setrum. Aku lihat ada perut hamil lainnya. Ini enak sekali untuk disentuh. Berhasil. Terima kasih, Ken. Trikku berhasil. Kerja bagus, Squid Game Boy. Sepertinya boneka Squid Game sulit tidur karena perutnya besar. Astaga, dia menembakkan laser ke tempat tidur atas. Apa yang terjadi? Kamu melubangi kasurnya. Oke, kita tukar tempat. Kamu tidur di atas. Selamat malam, sayangku. Selamat malam. Akhirnya aku bisa tidur nyaman dengan perutku masuk ke lubang ini. Wow, perutnya besar sekali. Aku tak bisa tidur. Perutku terlalu besar. Minggir, Ken. Aduh, kamu membuatku jatuh dari kasur. Tunggu, aku punya ide. Aku punya alat ini. Hah? Alat untuk apa itu? Kamu bisa tidur dengan masukkan perutmu ke lubangnya. Pasti nyaman. Ini nyaman sekali. Terpaksa aku harus tidur di lantai. Tapi tak ada bantal. Pakai boneka ini saja. Selamat malam. Wow, cincin ini cantik sekali. Oh, tidak. Cincinnya jatuh ke toilet. Astaga, ini parah sekali. Aku tak bisa membungkuk karena perutku. Ada apa? Aku pinjam tanganmu ya, Ken. Aku pakai tanganmu untuk mengambil cincinnya. Dapat. Pasang ke jariku ya. Cantik sekali. Terima kasih, Ken. Boneka Squid Game lagi main gonggi sendirian. Ups, salah satu batunya jatuh. Aku harus mengambilnya, tapi aku tak bisa membungkuk karena perutku. Di mana Squid Game Boy? Dia sedang sibuk ngecas. Menyebalkan. Aku ambil alat dari mulutku saja. Ini dia, tangan lengket. Aku bisa ambil batunya dengan ini. Berhasil. Mudah sekali.
Ini bukan gaya rambut balerina cappuccina. Aku harus bagaimana? Rambutmu harus seperti ini. Cantik dan putih. Bagaimana cara mengubahnya? Tunggu, ada pilihannya di sini. Oke, pilih yang mana ya? Bukan ini. Aku jadi seperti wanita tua. Bagaimana kalau yang ini cantik dan panjang, tapi ini tak cocok dengan balerina cappuccina. Kalau yang kuning, rambutnya terlihat bagus, tapi warnanya harus diganti. Tidak, bukan yang ini. Putih. Nah, ini sempurna. Aku terlihat cantik. Astaga, Spider-Man juga masuk penjara. Masuklah, serangga. Aku akan menembakmu dengan jaringku. Kenapa jaringku tak berfungsi? Dasar pecundang. Hahaha. Alat jaringmu rusak. Aku tahu cara memperbaikinya. Aku punya alat untuk itu. Aku tahu caranya. Aku cuma butuh beberapa alat untuk memperbaikinya. Ini mudah. Berhasil. Hore! Kau menyelamatkan hidupku. Aku tahu cara membantumu. Berputarlah dan akan aku buatkan gaun. Wow, ini gaun putih yang indah. Tunggu, aku butuh cangkir. Tembak cangkirnya dengan laser. Dia berubah jadi gagang. Sekarang aku punya gagang di kepala seperti cangkir sungguhan. Terima kasih, Spider-Man. Aku ingin menciummu. Kamu punya banyak jerawat. Aku pergi saja. Sial. Aku harus menghilangkan jerawat di wajahku. Oke, aku pecahkan saja satu persatu. Yikes! Ini sangat menjijikan. Banyak sekali nanahnya. Aku minta sahur, periksa aku dulu. Sudah cukup mirip balerina cappuccina. Biar ku pindai dulu. Cuma brain rot 52%. Ini tak adil. Aku sudah melakukan semuanya. Kamu membuatku marah. Akan kulindungi diriku biar kamu tak bisa menembakku. Lasernya memantul kembali ke boneka Squid Game. Dan sekarang jerawatnya hilang. Wajahku jadi halus akhirnya. Aku harus berdandan. Apa saja di sini? Ada kartu Dakji. Aku pilih yang merah. Tulis permintaan bantuan. Tolong bantu aku. Aku butuh kosmetik. Oke, lipat jadi pesawat dan kirim ke boneka Squid Game cowok. Pesawatnya terbang. Tak ada orang kan? Sekarang waktunya. Aku akan masuk. Tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk. Aku punya ide. Kemana dia? Aku punya penyamaran sempurna. Senyum. Sahur terkena kilatan cahaya. Dan sekarang Squid Game cowok bisa menyelinap masuk. Ini aku, Squid Game cowok. Aku bawa kosmetik untukmu. Ayo lihat isinya. Ada alat untuk alas bedak. Sekarang wajahku terlihat bersih. Selanjutnya pakai perona mata. Ini sangat berkilau dan berwarna pink. Pakai lollipop untuk menambahkan rona pipiku. Aku terlihat luar biasa. Terakhir, aku perlu memakai lipstik. Dandananku terlihat sempurna. Sahur, lihat aku. Aku balerina cappuccina. Akan kupindai dulu. Kita lihat apakah kamu lulus tesnya. Kamu masih di level 80%. Itu karena sepatumu yang jelek. Sepatuku rusak dan kotor. Aku akan membantumu. Akan kuberi sepatu kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku. Pertama, siapa karakter ini? Itu Chimpanzini Pananini. Pertanyaan selanjutnya. Itu Rilili Larila. Selanjutnya. Oh, aku tahu. Patapim. Bagus sekali. Oke, semua jawabanmu benar. Aku akan memberimu sepatumu. Ini dia. Hore, mereka sangat bagus. Aku tak sabar untuk memakainya dan mengganti sepatu lama ini. Awas, sepatunya bau sekali. Sahur sampai pingsan. Selamat tinggal sepatu jelek. Lihat sepatu baru aku yang indah. Aku senang sekali. Aku harus belajar menari seperti balerina. Tapi sepertinya aku tak melakukannya dengan benar.
Kamu sedang pusing atau apa? Itu bukan menari. Akan kutunjukkan caranya menari dengan benar. Oke, baiklah. Aku tantang kamu duel menari. Ada lantai dansa dengan panah-panah yang cukup aku ikuti. Pertarungan menari dimulai. Sahur versus boneka Squid Game. Ini sangat menyenangkan. Menurut kalian, siapa pemenangnya? Mereka berdua sangat jago menari. Boneka Squid Game menang. Lepaskan aku sekarang juga. Apa aku belum cukup mirip balerina Cappuccina? Aku harus memindaimu dulu. Cuma mirip 95%. Oh, tidak. Alarmnya berbunyi. Ada yang nakal. Kamu tidak bisa ditinggal di sini. Akan kuikat kamu dengan bola dan rantai. Ayo kita pergi. Tralalero tralalala sedang merusak toko yang menjatuhkan banyak barang. Berani-beraninya kamu merusak toko ini. Dia jadi hiu yang nakal. Berhenti sekarang juga. Kamu tak bisa menghentikanku. Kamu ditangkap karena merusak toko. Berhenti melawan. Kamu akan masuk penjara, hiu muda. Aku harus lepaskan rantai ini. Hore, laserku berhasil. Oh, lihat, ada cappuccino. Aku tahu harus apa. Aku akan melawanmu, hiu jelek. Gambar wajah balerina Cappuccina dicangkir. Oh, lihat, ada pistol pembesar. Aku juga butuh ini. Ubah cangkir cappuccino jadi lebih besar. Kita lihat. Berhasil. Cangkirnya lebih besar dari kepalaku. Wah, lihat dia. Pasang di kepalaku seperti ini. Aku jatuh cinta. Dia Cappuccina tercantik yang pernah aku lihat. Oke, kita pindai sekarang. 100%. Kamu berhasil, balerina Cappuccina. Hore, ini air mata kebahagiaan. Aku akhirnya bebas. Aku bisa menari di mana saja. Masker wajah Wednesday. Aku coba pakai Diamkan sebentar sebelum dilepas. Wow, kulitku belum pernah sehalus ini. Ada abu nenek. Mungkin bisa kugunakan. Oh, aku mau bersin. Ih, timusnya masuk ke dalam guci. Biar ku ambil. Tanganku tersangkut. Lepaskan. Aduh, tanganku jadi kotor. Biar aku bantu, Inek. Lihat ini. Ini benang gigi. Celupkan ke abunya. Dan gunakan sebagai celak untukmu. Sekarang mata satunya juga. Nah, selesai. Wow! Lihat ini. Tangan kotor ini bisa dimanfaatkan. Oleskan ke bibirku sebagai lipstik hitam. Dari wajah Inek berubah jadi riasan ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Rambut. Rambut warna-warniku harus diubah. Laba-laba itu memberiku ide yang bagus. Hei laba-laba kecil, akan kutekan punggungmu untuk mengeluarkan jaringmu. Jaring laba-labanya kena seluruh rambut ini. Ini menjijikkan. Tenang, serahkan padaku. Aku butuh tulang ikan dari akuarium bekas ini. Gunakan tulang ikannya untuk menghilangkan jaring laba-laba dari rambutmu. Ini akan cepat dan mudah. Rambutku jadi rapi lagi. Sekarang waktunya mengecat rambut. Aku butuh mangkuk dan permen. Tuang permen ke dalam mangkuk, lalu tambahkan sedikit air. Sekarang aduk sampai airnya berubah warna menjadi hitam. Celupkan rambut agar warnanya berubah. Keren! Rambut Inet sekarang panjang dan hitam. Tentu saja, jangan lupa kepang ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya ganti baju. Aduh, bajuku terlalu berwarna untuk jadi Wednesday. Lihat, lukisan itu hidup. Dia memberimu kuali ajaib. Sepertinya ini berguna. Aku harus bagaimana ya? Aku tahu. Lepaskan bajuku dan masukkan ke dalam kuali. Lalu tambahkan arang yang banyak. Sekarang aduk sampai bajuku berubah menjadi hitam. Aku mau tambahkan sedikit glitter biar makin keren. Sepertinya cukup. Aduk terus. Kurasa bajunya sudah siap. Wow, bajuku terlihat cantik. Sangat berkilauan. Bagaimana menurutmu? Hah? Ini tersedot ke dalam cermin. Tolong! Bagaimana caranya keluar dari sini? Keluarkan aku! Wow!
Pakaian Inet berubah menjadi pakaian khas Wednesday, makanya dia bisa keluar dari cermin. Selamat tinggal baju pink, sekarang dia benar-benar mirip Wednesday. Inet sedang mengagumi dandanan barunya. Oh tidak, ada sesuatu yang merayap ke telinganya. Itu laba-laba raksasa. Singkirkan laba-labanya. Ting, tolong aku. Kotoran telinganya banyak sekali. Menjijikan. Pergi sana. Wow, ada banyak wadah di atas rak. Mungkin ada yang bisa membantuku di sini. Bagaimana dengan wadah kuning ini? Sepertinya ini tak digunakan. Aku campur dengan cairan hijau ini untuk mengosongkan isinya. Cepat, nyalakan korek api dan panaskan bagian bawah wadahnya. Panasnya membuat semua kotoran telinga keluar. Laba-labanya juga ikut keluar. Laba-labanya besar dan menjijikan. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya berganti sepatu. Hore! Sampai sepatuku terlalu pink. Ada apa, Ting? Oh, lihat ini. Ada tanaman piranha. Aduh, dia mencoba menggigitku. Aku butuh sarung tangan untuk melindungi tanganku. Aku kasih paha ayam raksasa saja. Kemarilah daun kecil. Aduh, masih menggigit. Aku butuh tenaga ekstra untuk mencabut tanaman ini dari pot. Ayolah. Berhasil. Sekarang aku perlu potnya. Lepaskan sepatuku dan masukkan ke dalam pot. Lalu kocok untuk meratakannya. Kocok, kocok, kocok. Oke, sepertinya cukup. Sekarang sepatu pink berubah menjadi hitam. Wow, sepatu baruku kelihatan hitam dan keren. Tampilan Wednesday-nya hampir lengkap. Selamat tinggal sepatu warna-warni. Ada apa lagi ya dari roda putar? Kuku. Seru sekali. Aku tak boleh punya kuku panjang dan berwarna-warni lagi. Akan kutunjukkan kukuku. Rasakan ini. Hei, itu tak sopan. Oh, Tim. Ada yang mau kamu tunjukkan padaku? Alat pemenggal. Kelihatannya menakutkan. Baiklah, akan kumasukkan jariku. Aku gemetar ketakutan. Astaga, ini pasti sulit untuk disaksikan. Bagaimana kalau jarinya ikut terpotong? Kukuku yang panjang terpotong. Ada kue ulang tahun hitam. Untuk apa ya? Aku punya ide. Ambil lilin-lilin hitam ini. Saatnya berkreasi. Tempelkan lilin-lilin hitam ini di kuku. Nyalakan apinya, Ting. Sekarang kukuku jadi hitam dan berjelaga. Seperti Wednesday. Transformasi Wednesday-nya selesai. Wednesday, aku sudah mirip denganmu. Bisa lepaskan aku sekarang? Dia belum bisa pergi. Laba-laba itu mulai marah. Roda putar bilang aku butuh hewan peliharaan. Di mana, Ting? Ting, kamu di mana? Wednesday mengambil busur dan anak panah. Apa yang terjadi? Ya ampun, Ting mati. Dia terkena panah. Tingku yang malang. Siapa pelakunya? Astaga, sepertinya Wednesday yang melakukannya. Kamu pembunuh. Istirahatlah dengan tenang, Ting. Aku akan menguburmu. Aku akan merindukanmu. Semoga tenang di alam sana. Sepertinya air mata Inet melakukan sesuatu pada makam Ting. Lihat, Ting betina muncul. Aku punya peliharaan baru. Ting versi betina. Kita akan jadi sahabat selamanya. Transformasi Wednesday benar-benar selesai. Sebaiknya kamu keluarkan aku sekarang, Wednesday. Sepertinya laba-laba itu suka tampilan Wednesday Inet. Akhirnya dia pergi. Apa? Sekarang aku bisa kembali besar. Lihat, kita seperti kembar. Pergi sana. Aku tetap Wednesday yang asli.